Ya, selamat pagi kami ucapkan juga kepada setiap saudara-saudara semua yang ada di tempat ini. Pagi ini kita bersyukur kami beberapa anak-anak muda boleh ada di tengah-tengah Bapak Mama pagi ini. Kami bersyukur kami telah mendapat izin dari PD Pasar Koibobo. Dan maksud kedatangan kami adalah untuk menyampaikan kabar baik bagi kita semua. Dalam pemberitaan kami tetap jaga protokol kesehatan. Kami tidak mengharapkan Bapak Mama berkumpul di dekat kami, tapi tetap seperti biasa supaya tetap mengikuti anjuran pemerintah bagi kita. Namun kami rindu pagi ini Bapak Mama, saudara-saudara semua, sejauh yang dapat mendengar suara kami, melihat keadaan saat ini, kami menyadari bahwasanya sudah saatnya untuk orang-orang percaya juga boleh turun ke tengah-tengah pasar, ke tempat-tempat yang ada banyak orang untuk memberitakan kabar keselamatan, yaitu Injil, yaitu kabar pengampunan dosa daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami beroleh kasih karunia, kami terpanggil Bapak Mama. Kami bukan membawa nama gereja, bukan membawa satu denominasi, bukan. Kami dari beberapa gereja yang ada, kami terpanggil untuk peduli akan keberadaan orang-orang yang ada di kota ini. Mau itu orang yang sudah percaya ataupun yang belum percaya. Kami beroleh kasih karunia, kami menyadari ada panggilan daripada Tuhan kepada setiap orang percaya, yaitu untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kami menyadari panggilan ini adalah anugerah Tuhan bagi kita semua. Kenapa? Karena tidak semua orang mengerti akan pengharapan di dalam Tuhan. Saya akan ulangi, mengapa ini penting diberitakan? Karena tidak semua orang mengerti pengharapan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Kita boleh ambil contoh. Bapak Mama, maafkan kami, ini kenyataan yang ada di tengah-tengah kita. Banyak sekali orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, namun kenyataannya ketika dia sakit, ia tidak meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Benar? Benar ya? Ini realita ya. Kenyataannya adalah banyak sekali orang-orang yang mengaku beragama Kristen, KTP-nya Kristen, tetapi bukan menyalahkan, bukan, tetapi karena tidak mengenal dengan benar siapa Tuhan Yesus, tidak tahu pengharapan yang ada di dalam Tuhan Yesus, tidak tahu kuasa yang besar yang ada di dalam Tuhan Yesus, tidak tahu kasih yang besar yang ada di dalam Tuhan Yesus, sehingga tidak meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Benar ya? Meminta pertolongan kepada yang lain, kita tidak perlu sebutkan, kita semua tahu. Tapi ada juga yang menarik, Bapak Mama. Bapak Mama perhatikan, saat ini ada satu hamba Tuhan yang sangat dipakai Tuhan saat ini, berada di tempat-tempat keramaian. Mungkin beberapa tahu, tapi mungkin beberapa tidak tahu. Tapi Tuhan boleh pakai dia untuk menyembuhkan banyak orang. Tahu ya? Tahu ya? Tahu ya? Ya, lebih baik kita tidak sebutkan namanya. Nah, yang menarik adalah banyak orang-orang yang bukan Kristen, jadi ini berbicara agama, tidak bicara agama. Yang menarik adalah banyak orang-orang yang bukan Kristen malah datang kepada Tuhan Yesus melalui hamba Tuhan ini untuk mendapatkan kesembuhan. Benar ya? Dan tidak usah melalui hamba Tuhan itu. Saya berkali-kali ketemu dengan orang di Kupang ini, bahkan sampai datang dari Bali. Satu kali saya pernah ketemu dengan suami istri.
Datang dari balik Kupang, saya tanya, ibu bapak mau ngapain? Kita mau berobat. Berobat ke rumah sakit mana? Bukan. Kami mau pergi ke hamba Tuhan. Lalu saya tanya, ibu bapak bagaimana? Semula ada perubahan? Sudah. Tetapi mereka bukan orang Kristen. Lalu saya berkata kepada bapak ibu ini, bapak ibu, apakah kepada bapak dan ibu juga diberitakan berita Injil? Apa itu? Dia tidak tahu. Berita yang lebih berharga daripada kesembuhan. Berita bahwasanya bapak dan ibu juga bisa diampuni dosa-dosanya. Bapak dan ibu juga diselamatkan oleh Tuhan. Ada yang lebih berharga. Kesembuhan memang berharga, tapi bapak ibu tahukah? Ada yang lebih berharga. Apakah hamba Tuhan ini tidak bilang? Di tempat ini saya tidak akan bilang hamba Tuhan itu bilang atau tidak. Tapi berangkat daripada itu, Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, ternyata semua orang butuh Tuhan. Waktu kita sehat, kuat, serasa tidak butuh Tuhan. Ya benar, apa adanya, saya juga demikian. Waktu semua baik-baik, semua sehat, serasa kita tidak butuh Tuhan. Namun kenyataannya waktu kita berhadapan dengan kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, barulah mulai kita mencari Tuhan. Benar ya? Benar. Namun inilah kenyataan dunia. Bukan salah menyalahkan, memang dunia punya caranya menipu kita. Menipu dengan kesibukan kita, kesenangan kita, sehingga kita lupa akan Tuhan. Benar demikian? Oleh karena itu Bapak-Bapak kami menyadari tidak semua orang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tidak semua orang benar-benar berpengharapan kepada Tuhan. Tidak semua orang juga pernah mendengarkan berita itu. Satu kali Bapak-Bapak dikasih Tuhan, saya pernah bertemu dengan orang luar negeri dari Australia. Kami punya waktu bersama sekitar 3-4 hari. Ternyata dia dulunya Kristen, tetapi akhirnya dia menjadi ateis. Tahu ateis? Orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Di luar negeri banyak, tapi syukurnya di Indonesia tidak. Lalu Tuhan dorong saya berkali-kali sampaikan Injil kepada dia, berkata, Pak, manusia bukan hanya dari tubuh. Dia merasa, kan saya tanya, Pak, kalau Bapak nanti meninggal, apa yang terjadi dengan Bapak? Ya sudah, mati saja. Bapak tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya. Jadi kalau Bapak mati, nanti mati saja. Iya, mati saja, seperti hewan, seperti tumbuhan. Lalu saya bilang, Pak, tidak. Manusia itu punya roh. Ketika mati, yang mati tubuhnya, tapi rohnya kembali kepada Tuhan. Saya tidak percaya itu, katanya. Tapi Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, jangan merasa bangga diri dulu. Kenapa? Rasanya kita menganggap remeh orang yang tidak percaya ada Tuhan, benar ya? Tapi faktanya, banyak orang beragama, tetapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh percaya ada Tuhan. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Labelnya label beragama, apapun agamanya. Apapun agamanya, kita tidak bicara agama. Apapun agamanya, saya dalam kasih karunia Tuhan banyak sharing. Dengan agama ini pernah sharing. Dengan agama ini pernah sharing. Dengan agama ini saya pernah sharing. Lalu ketika saya bertanya, kamu tahu gak pengharapan apa yang ada di dalam yang kamu percaya? Saya tanya, saudara tahu gak saudara bisa masuk surga atau tidak? Saudara tahu gak bagaimana saudara bisa masuk surga? Kebanyakan banyak yang tidak tahu. Ini kenyataan. Bapak mama, bahkan orang Kristen sendiri. Siapa di sini orang Kristen dengan orang Kristen? Coba dua orang Kristen satu. Siapa satu lagi? Coba saling bertanya ibu dengan tetangga atau dengan teman. Yakin betul kalau nanti mati masuk surga kok? Amin. Tapi ibu pernah ketemu gak dengan orang yang tidak yakin meskipun orang Kristen? Iya.
Betul ya? Betul ya? Dengar ya, ibu ini bilang begitu. Dia yakin kalau dia mati masuk surga. Tetapi dia sendiri mengakui ada banyak orang Kristen yang ketika mati tidak yakin dia masuk surga. Bapak Mama, pagi ini kami akan menyampaikan berita Injil supaya kita semua yang percaya menjadi teguh akan pengharapan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Meskipun saat ini mungkin kita hidup dalam dosa, meskipun mungkin saat ini kita hidup dalam pelanggaran, tapi ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Teman saya akan menyampaikan berita Injil. Bapak Mama boleh buka hati Bapak Mama, dengarkan berita Injil ini. Mungkin tidak selalu kita bisa mendengarkan berita Injil di pasar-pasar, tapi bila pagi ini kami boleh ada di sini, Bapak Mama boleh ada di sini, ini anugerah Tuhan. Amin. Ini anugerah Tuhan. Teman saya akan melanjutkan. Baik, Bapak Mama semua, terima kasih ya untuk penerimaannya. Memang tidak dikondisikan ya, kita datang tiba-tiba dan kami menyampaikan saja. Dan seperti yang disampaikan rekan saya tadi bahwa ini tidak digerakkan oleh sebuah organisasi, tapi ini pribadi demi pribadi karena Tuhan taruh sesuatu di hati kami untuk kami mengerjakan ini. Bapak Mama semua, kami datang tidak terkecuali ya, entah orang yang sudah percaya atau belum percaya, atau belum pernah mendengarkan nama Tuhan yang benar sekalipun, kami mau datang dan tetap melakukan bagian kami, begitu. Bagaimana seseorang berubah hatinya itu bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaan Tuhan lewat Roh-Nya yang kudus. Tugas kami tidak merubah hati manusia. Tugas kami hanya menyampaikan bagian kami sebagai pemberita kebenaran dan pemberita Injil kepada Bapak Mama semua. Yang merubah hati kita adalah Tuhan sendiri. Sejauh mana keterbukaan hati kita terhadap pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan mendapat bagian dalam proses perubahan itu. Bapak Mama semua, kami mau sampaikan begini. Pagi hari ini kami mau ngajak kita semua supaya masuk dalam sebuah dimensi kesadaran tentang apa arti dari sebuah kehidupan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Kami mau ngajak Bapak Mama semua untuk mengerti tentang kehidupan ini. Mengerti tentang kehidupan ini dan mengerti tentang siapa yang punya kedaulatan tertinggi atas hidup dan sejarah umat manusia. Masing-masing kita punya area di dalam hati kita, itu namanya kehendak bebas. Keputusan itu Tuhan tidak bisa intervensi, karena itu bagian kita untuk memutuskan. Meskipun Tuhan punya kedaulatan sebenarnya, ada prinsip-prinsip yang Tuhan kerjakan pada masa penciptaan di awal. Tuhan taruh satu unsur dalam hati manusia yang namanya itu kehendak. Kehendak itu kita yang punya kedaulatan atas kehendak itu, sehingga memutuskan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan mau tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki pun itu keputusan kita, karena ini hidup kita. Pertanyaan adalah, terus ngapain kami datang dan menyampaikan ini kepada Bapak Mama semua? Buat apa? Kalau hidup ini yang mempertanggungjawabkan adalah pribadi kita masing-masing. Kalau kami mau egois, ya kami urus diri kami sendiri, urus keluarga kami sendiri, ya kan, urus pekerjaan kami. Masing-masing kami ini punya pekerjaan semua. Bukan full hamba Tuhan yang ada di gereja, tidak. Kami masing-masing punya pekerjaan, tetapi ada waktu kami meluangkan waktu kami untuk menyampaikan ini. Ada juga beberapa teman-teman yang juga fokus kepada pelayanan gitu ya, dan pekerjaan. Nah, Bapak Mama semua, di dalam hidup ini ada satu area di dalam hidup manusia ya, yang hanya bisa diisi oleh Roh Tuhan sendiri sebenarnya. Hanya manusia itu menggantikan dengan berbagai hal, sehingga mencari kepuasan sana sini, mencari hal-hal untuk mengisi kekosongan itu. Yang dia dapati hanyalah firman Tuhan bilang jaring angin. Saya baca ya ayat firman Tuhan di dalam Pengkhotbah. Ini ayat saya beberapa kali sering sampaikan juga ketika kami pergi ke pasar-pasar. Saya baca ya di Pengkhotbah 1 ayat 3 dan beberapa ayat selanjutnya. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Sekali lagi, apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari?
Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup dari selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir, segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar, dan seterusnya. Bapak bisa baca di Pengkhotbah 1. Artinya adalah apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan di dunia ini, sebenarnya itu semua kesia-siaan. Ya, Bapak Mamat setiap pagi berdagang untuk apa coba? Ini pertanyaan datang kepada kita. Kita bekerja, atau saya secara pribadi bekerja untuk apa sebenarnya? Kalau kita punya pemahaman hanya sebatas bekerja untuk cari uang dan kita bisa makan hari ini, ya, besok kita kerja lagi supaya kita bisa makan hari ini, supaya tubuh jasmani kita ini bertahan hidup di dunia ini, apakah seperti itu, Bapak Mama? Tetapi kenyataannya kan banyak orang yang punya pemahaman seperti itu. Mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya ada sebuah kehidupan yang akan datang, yang itu keberlangsungannya itu selama-lamanya. Hidup di dunia ini yang sementara saja. Nah, Bapak Mama, saya mau masuk kayak tadi yang disampaikan oleh rekan saya, bahwa kita perlu memahami hidup ini bukan milik kita, tetapi hidup ini adalah milik Sang Pencipta. Hidup ini, sekali lagi, bukan milik kita, tetapi hidup ini adalah milik Sang Pencipta. Nah, pertanyaannya adalah, Sang Pencipta seperti apa yang kita pahami? Tuhan seperti apa yang kita pahami dan kita percayai? Nah, untuk konteks pagi ini kami mau sampaikan, Bapak Mama semua, Bapak Mama yang sudah tahu siapa itu Yesus Kristus, atau mungkin yang belum tahu, ataupun mungkin yang sudah mendengarkan tapi tidak tahu siapa itu Yesus, atau hanya sebatas di pemikiran Yesus itu seperti ini, atau Yesus ini seperti itu. Ada beberapa pemahaman atau pengertian masing-masing manusia terhadap keberadaan siapa itu Yesus. Ada yang memahami Yesus itu sebagai seorang guru yang baik, Yesus itu sebagai seorang yang berhikmat, Yesus itu sebagai seorang nabi. Ada juga yang memahami Yesus itu sebagai rabi atau apapun itu. Tetapi kalau kita bicara apakah Yesus itu Tuhan, nah ini banyak perdebatan di sana. Orang bertanya-tanya tentang siapa Yesus dan siapa Tuhan. Tetapi pagi hari ini kami mau datang dan menyampaikan bahwa ada satu pribadi di dalam Yesus Kristus yang menjadi jawaban dan jalan satu-satunya untuk kita mendapatkan sebuah kehidupan di dalam kekekalan yang keberlangsungannya seperti yang saya sampaikan tadi, itu selama-lamanya. Kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Ya, kalau kita tinggal di dunia ini, bencana datang bisa menggoncangkan kita semua. Beberapa waktu yang lalu angin badai datang saja menggoncang kita semua, ya. Banyak orang yang tidak pernah berdoa, akhirnya berdoa itu malam. Seperti itu. Nah, pemahaman kita atau pengenalan kita terhadap siapa Yesus itu akan mengantarkan kita untuk memaknai kehidupan ini. Pengenalan kita akan Yesus, akan Tuhan Yesus itu akan menggambarkan siapa kita. Jadi pertanyaan sederhananya begini, refleksi sederhana gini. Banyak orang bilang dia percaya Yesus, tapi kesehariannya itu tidak menggambarkan dia itu siapa. Dia itu percaya Yesus. Banyak orang yang bilang dia percaya Tuhan, tetapi dia punya hari-hari dia hidup seperti dia itu yang punya hidup. Seperti dia yang punya hidup, dia atur saja hidupnya. Atur saja. Minta maaf Bapak Mama semua, minta maaf. Kita belak-belakan saja, ya. Ada orang yang hidupnya setiap harinya, ya kalau bahasa Kupang ini semoga tidak tersinggung, tapi bahasa Kupang bilang, apalagi mama, oh tiap hari lu cek itu minum mabuk terus, tiap hari lu cek saja itu mabuk terus. Kami ini juga
tukang peminum juga. Peminum juga sebenarnya. Minum-minum sampai mau mati, sudah mati. Setelah Tuhan panggil kita dan menyadari bahwa apa yang kita lakukan sebelum ini semuanya sia-sia. Hanya memuaskan tubuh jasmani kita yang sebentar lagi masuk di kubur hanya 1,2 meter, 1 kali 2 meter. Nah setelah itu kita gimana? Roh kita gimana? Orang-orang yang hidup sehari-hari, yang hidup pikirnya itu hanya persinahan saja, selingkuh saja di mana-mana. Betul tak Bapak? Setuju. Ya kita ngomong hal yang konteks saja, konteks yang sesuai dengan keseharian kita. Hidup tidak peduli lagi. Saya mau bilang begini, tubuh jasmani kita ini kecenderungannya buat dosa, ini membuat dosa. Itu kecenderungan kita. Tidak kita perintah pun, naluri kita ini buat dosa. Tidak perlu diajar seseorang buat dosa, buat kejahatan. Tidak perlu diajar. Dengan sendirinya naluri kita. Sesuatu yang baik itu perlu diajarkan. Dan itu perjuangan, karena itu bicara tentang kehidupan, kehidupan di dalam roh. Orang mau hidup di dalam roh itu susahnya minta ampun, bayar harganya minta ampun. Karena dia lawan daging soalnya. Keinginan daging ini lebih kuat. Nah bagaimana supaya kita ini bisa hidup sejalan dengan kehendak Tuhan? Perlu menanggalkan semua kepentingan pribadi kita, perlu menanggalkan semua keinginan manusia kita, datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Dia, kenal Dia secara pribadi. Pengenalan kita dengan Tuhan akan menentukan perjalanan hidup kita, siapa kita. Tuhan yang tidak kita kenal itu akan, ya bahasa sederhananya begini, siapa yang kita sembah kita akan jadi seperti itu. Siapa Tuhan kita, kita akan jadi seperti itu. Ya kan? Kita tidak ngomong tentang sebuah agama, tapi kita ngomong tentang sebuah nilai atau sebuah budaya kerajaan yang diberikan oleh Tuhan, diberikan di dalam dunia ini. Perlu kita memahami tentang kehidupan. Kembali Bapak Mama, bahwa kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan Dia lewat kehidupan kita. Tantangan kita sebagai orang yang tanda kutip itu agama Kristen itu gini. Kadang-kadang kita bilang kita beragama ya, di mana-mana. Bapak Mama cari saja tempat-tempat, apa survei saja. Daerah-daerah yang kekristenannya tinggi, ya. Ya. Ini bisa saya 100% benar, tapi bisa mendekati. Daerah yang dimana kekristenan tinggi, pelanggaran moral itu banyak loh di situ. Iya kan? Akhirnya membuat dunia ini bertanya-tanya tentang kekristenan atau orang-orang yang percaya Kristus. Bilang mereka percaya Tuhan, percaya Kristus, percaya Yesus, tapi lihat dong punya hidup. Lihat dong punya hidup, coba. Bapak Mama semua, kita perlu menyadari sekali lagi bahwa yang bisa membawa hidup kita untuk masuk di dalam sebuah kehidupan yang kekal itu hanya ada dalam satu nama, yang namanya ini Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Kalau Mama baca di dalam Alkitab, ada kisah-kisah yang membuktikan bahwa Dia adalah benar-benar Tuhan. Dia benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia benar-benar penyelamat dunia. Dia benar-benar Tuhan yang memberikan jalan bagi kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Dia benar-benar pribadi yang harus datang ke dunia ini untuk menyerahkan nyawanya dan memberikan jalan bagi kita, sehingga siapa yang percaya terhadap karya keselamatan lewat kematian dan kebangkitannya akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Amen. Kekristenan itu tidak hanya melekat statusnya dalam hidup kita, tetapi lewat kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan sehari-hari perlu membuktikan bahwa benar-benar Yesus itu hidup dalam hidup kita. Bapak Mama berdagang, silakan berdagang, tetapi awalilah dengan dagangmu dengan berdoa.
dan menyerahkan kepada Tuhan supaya setiap daganganmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang Bapak Mama terima adalah berkat-berkat yang orang sudah belanja ya atau beli di dagangan Bapak Mama, itu pergunakanlah hasil jerih lelahmu itu untuk kepentingan memuliakan nama Tuhan. Jangan pakai duit-duit, uang-uang itu untuk, ya sekali lagi saya ngomong, jangan pakai untuk judi. Jangan pakai lagi untuk hal-hal yang tidak benar begitu ya. Jangan pakai untuk, ya pakai untuk segala yang sia-sia. Pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya saya pikir saya cukup di situ, teman saya akan lanjutkan dulu, silakan Pak. Baik, iya. Bapak Mama, saudara-saudara semua, teman saya tadi sudah menyampaikan tentang bagaimana hidup dalam Tuhan Yesus. Dan Bapak Mama dikasih oleh Tuhan, kita boleh melihat bahwasanya di dunia ini ada banyak yang disembah sebagai Tuhan, benar ya? Ini realita. Kita waktu lahir, kita tidak bisa pilih siapa yang melahirkan kita. Padahal agama yang kita percaya itu kebanyakan dari orang tua kita, benar ya? Benar. Karena apa? Karena kita kan anak kecil. Kita kan anak-anak, tidak bisa memilih siapa Tuhan kita. Tetapi setelah besar, sebenarnya setiap kita itu perlu serius dengan Tuhan. Apapun agamanya, ini bukan tentang agama. Kalau kita mau pakai nalar kita baik-baik, budi pekerti yang Tuhan sudah berikan kepada kita, harusnya setelah kita besar, kita mulai cari kebenaran. Benar atau tidak? Karena kalau ternyata yang kita sembah bukan Tuhan, kita ini kemana? Coba tanya, bagaimana kalau yang saya sembah itu sebenarnya bukan Tuhan? Sekarang saya mau tanya, Bapak Mama, saudara-saudara semua, di antara banyaknya kepercayaan yang disembah sebagai Tuhan, menurut Bapak Mama, sebenarnya Tuhan yang sebenarnya ada berapa? Mungkinkah semua itu benar? Mari Bapak Mama pagi ini merenungkan baik-baik. Mungkinkah semua yang dianggap sebagai Tuhan itu benar Tuhan semua? Mungkinkah? 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 Amin. Jadi harusnya kita sebenarnya sebagai manusia yang akan meninggal, yang pasti akan mati, apapun yang saat ini kita sembah sebagai Tuhan, sebaiknya kita mencari tahu dengan sungguh-sungguh siapa yang kita sembah sebagai Tuhan, sehingga kita bukan orang-orang yang beragama saja, tetapi kita tahu pengharapan yang ada di dalam Tuhan kita itu. Mengerti maksudnya? Sekarang begini, untuk apalah semua kehebatan agama kita kalau kita akan bisa berada di surga? Untuk apa? Hanya untuk tampil saya sebagai orang beragama yang bagus. Untuk apa? Ujungnya saya tidak mempunyai keselamatan. Untuk apa? Benar? Benar ya? Kita ini rindu, sebenarnya yang kita sembah itu sebenarnya Tuhan. Lalu Tuhan kita itu dapat menyelamatkan kita. Benar ya? Karena faktanya semua manusia berdosa. Kalau tidak ada Tuhan yang dapat mengampuni semua dosa, di manakah pengharapan? Amin. Di manakah pengharapan bagi yang kita tadi berjudi? Di manakah pengharapan bagi kita yang hidup membunuh? Di manakah pengharapan dari kita yang hidup berzina? Di mana? Apa ada pengharapan bagi kita kalau tidak ada pengampunan? Tuhan yang sebenarnya harus mengampuni semua dosa. Amin. Benar tidak? Kalau Tuhan itu kasih, maka Dia harus mengampuni semua dosa. Kalau tidak, manusia binasa. Jadi lihat baik-baik Tuhan yang kita sembah. Jangan sia-siakan kepercayaanmu. Orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, jangan sia-siakan kepercayaanmu.
Orang-orang yang belum mendengar, belum pernah tahu ada pengorbanan, ada pengampunan, dengarlah. Bapak, mama, saudara-saudara semua juga beroleh pengampunan. Tidak ada yang bisa memaksa. Tapi Tuhan baik atas semua orang. Amin. Beritanya pagi ini disampaikan. Bapak mama renungkan yang bapak mama percaya. Renungkan baik-baik. Setelah dewasa, masa akan kita ikut-ikutan? Benar ya? Waktu kecil kita ikut-ikutan ya, mau bilang apa? Tapi sampai besar nih ikut-ikutan ya. Kalau yang kita ikuti benar ya baik, kalau tidak, selamatlah kita. Makanya orang-orang yang sudah Kristen juga, kalau tidak benar-benar mencari tahu, tidak benar-benar tahu, akhirnya banyak yang meninggalkan Kristus, betul? Betul ya, betul ya. Karena apa? Karena tidak tahu. Benar ya? Padahal sudah ada jaminan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi karena dia hanya ikut-ikutan, ke gereja juga hanya ikut-ikutan. Ini kenyataan, betul? Bukan lahir dari dia paham betul. Bukan dia melangkah ke gereja itu karena dia tahu betul, aduh ini Tuhanku yang menyelamatkan aku. Bukan demikian. Ya ampun Bapak, aku datang padamu. Bukan demikian. Hanya datang saja ya. Lihat kiri kanan, lihat cewek. Tidak ada pengenalan. Akhirnya Tuhan itu dianggap seperti tidak berharga. Pengorbanan Tuhan itu seperti tidak berharga, tidak bernilai. Akhirnya hidupnya juga banyak jatuh dalam dosa. Karena apa? Tawaran-tawaran dunia. Jadi Bapak Mama, pagi ini kami mengulang kembali akan pengharapan yang ada dalam Kristus Yesus. Bukan suatu kebetulan kami ada di sini. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Amin. Bapak Mama jangan merasa kecil hati. Orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, selagi kita hidup ada pengharapan. Setuju? Setuju ya? Ingat penjahat yang di samping Tuhan Yesus, ingat? Itu detik-detik kematian. Tapi dia masih hidup. Amin. Dia masih punya kesempatan, punya iman, percaya pada Tuhan. Ada kesempatan? Ada. Tuhan bilang apa? Hari ini juga kau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus. Haleluya. Ada kesempatan. Pergunakan kesempatan yang ada. Orang-orang yang sudah percaya. Kita semua saudara, amin. Pergunakan kesempatan yang ada. Jangan kecil hati. Bila jatuh dalam dosa, bangkit lagi, datang lagi pada Tuhan. Amin. Minta lagi Tuhan tolong kita. Dia kan Bapak kita. Amin. Kita dapat memanggil dia ya Aba, ya Bapak. Dia Bapak kita. Dia tahu kita. Kita anak-anaknya. Tidak usah sembunyi dari dosa. Kalau kita sudah berdosa, sembunyi lagi daripada Tuhan, siapa yang bisa tolong kita? Mengerti tidak? Iblis menipu kita, bilang supaya kita itu tidak datang kepada Tuhan. Dengan perkataan, kamu kan hina, kamu kan kotor, kamu nanti paling-paling jatuh dosa lagi. Tipuan iblis. Yang benar adalah waktu manusia berdosa, tidak datang kepada Tuhan, lalu siapa yang bisa tolong? Jangan mau ditipu oleh teman-teman kita. Lu paling nanti besok-besok mabuk lagi. Jangan. Hari ini mabuk, hari ini bertobat. Minta lagi Tuhan. Bapak Mama, saya juga demikian. Bapak Mama, saya gak usah bercerita akan apa yang saya buat. Tapi saya tahu Tuhan itu peduli. Waktu saya selalu bilang, Tuhan tolong saya diperbaharui. Bapak Mama jangan berpikir tidak mungkin saya berubah. Otak saya sudah otak porno terus, otak Cina, tidak mungkin. Jangan demikian. Tuhan bisa tolong, percaya. Amin. Tuhan Amin. bisa tolong. Yes. Bagi saudara-saudara yang lain,
Rasanya kalau kami menyembunyikan berita ini, kami tidak pantas juga. Kita semua saudara, manusia itu semua saudara. Penciptanya satu. Kita gak bisa saling membenci karena kita beda agama. Benar ya? Itu bodoh namanya. Itu bodoh namanya. Itu pekerjaan iblis. Emangnya apa hebatnya kita daripada orang lain? Apa? Tidak ada ya. Benar ya? Kita hidup juga karena anugerah Tuhan. Lalu kita saling benci karena agama ini kan tidak benar. Tidak patut. Yang patut bagi kita itu saling mendorong, saling memberitahu, saling mengingatkan. Kembali kepada kita masing-masing. Tidak usah fanatik, tidak usah saling benci. Tidak usah saling hina. Apalagi media sosial. Kita muak dengan hina-menghina, betul ya? Satu hina satu, satu hina satu, satu. Kami mau beritahukan dengan kasih Bapak Mama yang belum pernah mendengar Injil, yang belum tahu ada pengharapan dalam Tuhan Yesus. Bapak Mama juga dikasihi, Bapak Mama juga diampuni bila Bapak Mama mau terbuka hati, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima pengampunannya. Karena Bapak Mama betul-betul menyelidiki. Satu kali saya pernah buka di Google, Bapak Mama, saya akan sedikit lagi mengakhiri dan kembalikan kepada teman saya. Satu kali saya pernah tanya di Google, bagaimana cara manusia supaya bisa masuk surga menurut agama A? Saya pelajari. Lalu saya tanya lagi, bagaimana cara manusia supaya bisa masuk surga menurut agama B? Saya pelajari. Saya tanya lagi, bagaimana cara manusia bisa masuk surga menurut agama C, agama D, agama E? Bapak Mama semua boleh cari tahu. Sekarang semua sudah terbuka. Benar ya? Kita orang lain, Tuhannya orang lain kita bisa tahu. Betul ya? Kita terang-terangan saja. Terang-terangan karena kasih. Bukan hina menghina, karena kasih. Yes. Cari tahu. Haleluya. Lihat di mana ada pengharapan. Apalah untungnya buat kami tidak ada. Benar ya? Suara saja sudah mau habis. Haleluya. Apalah untungnya. Tapi kita tahu Tuhan Yesus juga berjalan berkeliling. Amin. Ia beritakan Injil meskipun dia dihina. Ia bahkan harus berakhir di kayu salib. Yang ia lakukan ialah beritakan kebenaran. Tapi orang-orang membenci dia. Tapi kalau kita tahu betapa berharganya manusia itu, maka kita tahu, maka ini layak untuk dikerjakan. Amin. Bapak Mama, siapa di sini yang seorang tua tidak ingin anaknya masuk surga? Saya akan ke sini coba. Saya senang Bapak perhatikan sekali. Bapak anggap ini anaknya Bapak, anak kandung. Apa rasanya Bapak kalau dia nanti tidak masuk surga atau masuk surga? Bapak tidak akan ketemu lagi selama-lamanya. Apa rasanya? Sakit. Oleh karena itu Bapak sadarkah untuk beritakan Injil kepada anak Bapak? Betul ya? Seumpama dia menyimpang, tersesat, salah. Pantaskah Bapak Mama, Bapak meskipun capek, tapi terus beritakan Injil kepada dia? Harus. Karena apa? Tidak ingin dia bina. Bapak Mama, demikianlah kita. Mengapa kita harus beritakan Injil? Karena kita mengasihi orang lain, saudara-saudara kita. Bukan karena kita membuat semuanya orang Kristen, bukan. Kembali kepada Dia. Tapi Dia sudah terima hak Dia. Bahwasanya pengampunan dosa itu juga buat mereka. Itu hak mereka. Semua orang bisa diampuni. Tuhan berkorban untuk semua manusia, bukan satu manusia. Beri apa yang jadi hak mereka. Biar mereka yang mengambil keputusan sendiri.
percaya pagi ini kita semua mendapati maksud Tuhan atas kita. Dari mata jasmani kita tidak melihat keberadaan Tuhan. Tapi kalau kita mau berpikir, tidak mungkin ini terjadi kalau bukan karena Tuhan. Mengumpulkan kami ini orang-orang ini yang bukan ada hubungan keluarga, bukan ada hubungan satu gereja, itu tidak gampang. Sampai kepada tempat ini, Bapak Mama sediakan tempat bagi kami bisa berbicara. Itu tidak gampang. Tidak gampang. Kalau Bapak Mama mau renungkan betapa Tuhan itu sedang melawat pasar ini. Tuhan yang agung mulia, Tuhan yang kudus, Tuhan yang begitu baik itu sedang melawat pasar ini. Kalau mau betul-betul mau direnungkan, penyampaian pagi ini bukan perbuatan manusia. Apalah artinya perbuatan manusia? Betapa berharganya pemberitaan hari ini. Yang masih bimbang, yang masih ragu, cari tahu sungguh-sungguh. Cari tahu, jangan sudahlah saya sudah tahu, jangan. Sehingga kalau kita sudah benar-benar mendapati kebenaran itu, kita akan lebih yakin akan kepercayaan kita kepada Tuhan. Teman saya akan melanjutkan. Baik Bapak Mama, kita tidak akan berlama-lama. Beberapa menit lagi kita akan selesai menyampaikan pemberitaan ini. Ya mungkin ada di hati Bapak Mama yang dong ini omong banyak, saya pergi sudah. Atau mungkin ada di hati Bapak Mama yang juga menerima apa yang kami sampaikan. Kami bersyukur dan kami juga sudah ngerti, sudah tahu tentang konsekuensi jika kami melakukan ini. Bisa jadi orang usir kami, itu juga sudah kami terima. Kalau ada pun Bapak Mama yang usir kami pun juga kami sudah terima itu. Atau memaki-maki kita pun juga kita sudah siap untuk terima. Mau lempar kita dengan tulang daging pun juga kami sudah siap terima sebenarnya. Jadi memang pemberitaan Injil itu harus disertai juga dengan penderitaan sebenarnya. Hidup kita ya mengiring Yesus, mengiring Tuhan, itu harus disertai dengan penderitaan sebenarnya. Nah, itu yang kebanyakan orang tidak mau tempuh, karena ikut Tuhan katanya menderita terus. Tetapi kebenarannya adalah penderitaan itu membawa kita kepada kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang akan kita terima itu nanti ketika kita diperhadapkan pada suatu kehidupan yang baru. Hidup kita ini masing-masing akan mempertanggungjawabkan pada akhirnya. Kita semua akan dihakimi berdasarkan apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, dan dihakimi berdasarkan apa yang kita percayai. Tuhan siapa yang kita percayai. Bapak Mama dalam Alkitab bilang begini, tapi andai kata jika Kristus tidak dibangkitkan, maka semua yang kami percayai itu sia-sia. Apa yang kami lakukan itu kesia-siaan. Kalau itu tidak terjadi 2000 tahun yang lalu oleh pribadi Yesus, maka apa yang kami lakukan ini satu kebohongan. Jutaan orang yang percaya Yesus itu menuju kepada kebohongan semua. Tapi kami mau sampaikan, jangan pernah meragukan tentang keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kebangkitannya memberikan jaminan kepada kita bahwa kita sudah ada di dalam jalan yang benar. Siang kami mengajak Bapak Mama semua yang sudah Kristen, mari kita terus memberikan hati kita supaya Tuhan proses kita, supaya hidup kita dari hari ke hari itu semakin baik, semakin ada progres. Karena kehidupan kita, pentakdiran manusia itu supaya menjadi serupa seperti Tuhan, yaitu serupa seperti Kristus. Kalau kita yang belum percaya Kristus, biar kita temukan jalannya, dan Roh Kudus yang akan memberikan jalan itu bagi setiap kita. Bapak Mama semua, kami akan mengakhiri penyampaian kami. Kiranya apa yang kami sampaikan, Bapak Mama membuka hati dan bisa menerima benih ini. Mungkin kami menabur, tapi nanti Bapak Mama mungkin mengalami pertumbuhan di tempat yang lain, tidak masalah. Tujuannya supaya kita semua mengalami Tuhan secara pribadi. Tujuannya supaya hidup kita itu dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang sejati kepada Dia, yang punya kehidupan. Mengakhiri
pemberitaan kami mau berdoa bagi Bapak Mama semua di tempat Bapak Mama saja. Sambil melakukan aktivitas silakan. Kami hanya mendoakan Bapak Mama bisa sambil beraktivitas tapi buka hati. Bisa kalau Bapak Mama mau juga nanti butuh dukungan doa dari kami juga, kami bersedia, sangat bersedia dan terbuka. Baik, kami mendoakan dan saya akan berdoa bagi kita semua biar anugerah Tuhan itu turun atas setiap kita, karena setiap jiwa, satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Satu orang bertobat, maka seisi sorga itu bersukacita dan bersorak-sorai. Kita berdoa biar Tuhan menunjukkan kasih-Nya bagi setiap kita. Setiap kita bisa membuka hati kita. Kami bersyukur Tuhan bagi kasih Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami di pasar pun saat ini kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan tidak hanya dibatasi dalam sebuah gedung gereja atau tempat peribadatan, tapi kami percaya Tuhan ada di mana-mana, bahkan di tempat ini. Apa yang kami kerjakan dan kami lakukan, kami percaya Tuhan melihat dan Roh-Mu ada di sekeliling kami, beserta dengan kami di tempat ini. Engkau tahu setiap kondisi jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Engkau tahu setiap hati manusia. Engkau tahu setiap keberadaan mereka. Engkau tahu setiap pergumulan mereka. Engkau tahu setiap kehidupan mereka. Engkau tahu setiap teriakan dalam hati mereka. Apa yang mereka butuhkan di dalam dunia ini. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami berdoa. Lewat Roh-Mu yang kudus, Engkau jamah satu persatu jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Mereka yang buka hati, Roh Kudus berbicara secara pribadi. Biar pulang dari tempat ini, Tuhan buat mereka tidak tenang. Tuhan buat mereka tidak tenang. Di dalam nama Yesus, Tuhan buat mereka tidak tenang. Buat hati mereka tidak tenang. Roh Kudus berikan perubahan dalam hidup mereka. Bahwa mereka menjadi manusia-manusia atau pribadi-pribadi yang hidup berkenan kepada Tuhan. Saat ini juga, setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Siapa kami di hadapan-Mu? Kami manusia berdosa. Kami manusia hidup dengan penuh kegagalan. Setiap hari kami bergumul dengan keadaan kemanusiaan kami. Tetapi kami percaya ada satu kekuatan yang tidak tergoncangkan, yaitu kekuatan dari surga dalam pribadi Roh Kudus. Memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami mengalami perubahan demi perubahan, perubahan demi perubahan. Hidup kami semakin baik, hidup kami semakin dipulihkan, hidup kami semakin mencerminkan Kristus dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menciptakan kami untuk menjadi umat-umat yang memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kami. Kami tidak menawarkan sebuah agama, tapi kami menawarkan sebuah jalan satu-satunya kepada kehidupan yang kekal, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pergumulan mereka Tuhan jawab. Mereka yang bergumul dengan apapun, ekonomi, keluarga, relasi, hubungan antar suami, istri, anak, orang tua, sakit, penyakit, pergumulan masa depan, dagangan mereka, bisnis mereka, usaha mereka, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati daerah ini Tuhan, berkati pasar ini, sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat dari tempat ini, mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu di dalam pribadi Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan sedang bekerja bagi setiap kami. Tuhan jamah setiap umat-Mu, setiap pribadi demi pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan meninggikan nama-Mu, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan doa tadi mau berdoa, nanti bisa sama teman-teman kami. Baik, semua diberkati kok. Amin. Kami ini hanya bisa datang ke Pasar Webobo 1 bulan 1 kali karena kami keliling ke pasar-pasar. Jadi kami di Pasar Webobo ada, Wesapa ada, jadi setiap minggu itu kami keliling. Pasar Weba, Pasar Impres, jadi kami hanya bisa datang ke sini 1 bulan 1 kali.
kami tetap berharap bahwa kalau bulan depan kami datang kembali, kami masih diterima. Amin. Bapak Mama, kami punya Alkitab kecil, tapi tidak banyak. Jadi kalau yang butuh, boleh minta. Kadang kita berjualan, jadi tidak setiap hari harus datang berjual, jadi kita tidak punya waktu untuk baca Alkitab. Tapi dengan Alkitab kecil ini sangat sederhana, bisa taruh di saku baju, duduk-duduk ke pelanggan belum datang, bisa buka kok, baca pelan-pelan. Itu. Jadi terus untuk anak-anak, kalau Bapak Mama punya anak-anak, kami juga punya Alkitab versi bergambar. Ini khusus untuk anak-anak. Jadi nanti bisa dihubungi. Kalaupun kurang nanti bulan depan masih bisa hubungi kami karena kami punya stok cukup banyak. Jadi kami untuk anak-anak kami punya ini, dan untuk orang tua yang ingin sekali supaya setiap hari punya hubungan dengan Tuhan, butuh Alkitab kecil ini, bisa nanti hubungi teman-teman karena teman-teman ada bawa. Lalu kami juga punya masker. Bapak Mama yang hari ini tidak bawa masker, boleh hubungi teman-teman kami. Dan juga setelah ini kami masih tinggal beberapa saat di sini. Jadi yang mau dilayani, silakan kasih kode sama kami, kontak kami. Kami akan datangi dan kami akan mendoakan Bapak Mama Saudara. Karena kita 1 bulan 1 kali baru bisa datang. Saya punya teman pelayan yang suaminya pendeta. Mereka berdua Tuhan, rumah mereka cukup dekat dari sini. Jadi kalau 1 bulan kami belum datang, tapi Papa Mama pingin untuk dilayani, nanti bisa berhubungan langsung dengan saya punya teman yang baju kuning. Jadi di waktu-waktu sebelum kami datang, Papa Mama kalau butuh dukungan doa atau butuh sharing, lagi ada masalah tapi tidak tahu mau cerita ke siapa untuk bisa dapatkan solusi, nanti bisa ambil saya punya teman yang baju kuning, namanya Saudara Intan, supaya nanti dia sama suaminya bisa datang untuk melayani Papa Mama Saudara. Kebetulan rumah mereka dekat dari sini. Mereka juga kalau belanja di pasar sini. Jadi itu saja dari kami. Kami berharap apa yang sudah disampaikan Bapak Mama terima dengan baik. Walaupun kita tidak di dalam ruang gereja, tapi kita percaya di mana saja Tuhan ada. Dan di mana saja kita mau ada pertobatan dan perubahan dalam kita punya hidup, Tuhan pasti datangi Bapak Mama Saudara secara pribadi. Dan itu pasti terjadi. Jadi kami berharap bahwa sekalipun kita ada dalam pasar, tapi kita tidak kehilangan damai sejahtera, kita tidak kehilangan kehadiran Tuhan, dan jangan pernah kembali lagi ke hidup yang lama. Kalau sudah tahu Yesus satu-satunya menyelamatkan, mari hidup seperti Yesus. Tuhan memberkati. Shalom.